Pernah gak sih kamu ngerasa sehari 24 jam masih kurang? Tugas numpuk, waktu terasa habis gitu aja. Dan di akhir hari kamu malah ngerasa belum ngelakuin apa-apa. Well, you are not alone. Di era sekarang, kemampuan mengatur waktu adalah salah satu life skills yang paling penting. Nggak cuma soal produktivitas, tapi juga soal kualitas hidup. Hari ini aku akan ajak kamu mendalami 7 teknik mengatur waktu yang gak hanya praktikal tapi juga didukung oleh riset dan terbukti ampuh. Stay with me sampai akhir karena teknik nomor 5 adalah yang paling sederhana tapi paling diabaikan. Teknik pertama adalah teknik Pomodoro. Konsepnya sederhana, fokus selama 25 menit lalu istirahat selama 5 menit. Setiap 4 sesi ambil istirahat panjang 5-30 menit. Metode ini ditempuh oleh Francisco Cirillo di akhir 1980-an. Fokus ke Pomodoro bukan hanya pada penyelesaian pekerjaan, tapi pada manajemen energi dan ritme otak. What it's worth, karena otak manusia bekerja dalam interval. Kita butuh siklus fokus dan recovery, bukan kerja terus tanpa jeda. Coba deh, lakukan 3 Pomodoro saat kamu mulai kerja. Rasakan bedanya, produktivitas naik, dan stres bisa turun. Kalau kamu mahasiswa, gunakan Pomodoro untuk belajar satu topik 20 menit baca dan catat, 5 menit stretching atau minum. Hasilnya jauh lebih efektif daripada belajar 2 jam non-stop tapi scrolling HP setengah waktu. Fun fact-nya, banyak penulis, desainer, bahkan programmer top dunia pakai ini setiap hari. Pernah nggak kamu selesai satu hari dan bingung kemana aja waktu kamu habis? Teknik ini jadi jawabannya. Teknik kedua adalah time blocking. Dengan time blocking, kamu membagi hari kamu menjadi blok waktu tertentu untuk setiap jenis aktivitas. Misalnya jam 8-10 pagi untuk kerja kreatif, jam 10-11 untuk balas email, dan seterusnya. Ini adalah teknik yang digunakan oleh tokoh seperti Elon Musk loh. Kuncinya adalah intentional planning. Kita memilih kemana energi dan waktu kita diarahkan. Misalnya kalau kamu content creator, blok waktu pagi buat riset, siang buat rekam konten, sorenya buat editing. Time blocking bantu kamu mengatur konteks switching yang bisa bikin energi cepat habis. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik Eisenhower Matrix. Prioritaskan tugas. Pernah bingung harus mulai dari mana? Tugas menumpuk dan semua kelihatan penting. Pakai teknik ini, dibuat oleh Presiden Dwight D. Eisenhower untuk memilah tugas jadi 4 kuadran. Kuadran 1, penting dan mendesak. Contoh, deadline besok, presentasi hari ini. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Contohnya kayak belajar skill baru, olahraga, rencana jangka panjang. Dan disinilah bisa membedakan antara produktif dan sibuk. Kuadran 3, tidak penting tapi mendesak. Contohnya kayak balas chat yang sebenarnya bisa nanti ditunda atau didelegasikan. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya kayak kamu scroll TikTok atau Instagram random selama 1 jam lebih. Fokus kamu seharusnya di kuadran 1 dan 2. Tapi banyak orang yang terjebak di kuadran 3 dan 4. Makanya hidup terasa sibuk tapi nggak berkembang. Lanjut teknik keempat adalah 2 minute rule. 2 minute rule ini simple ya. Kalau ada tugas yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 2 menit, lakukan saat itu juga. Kenapa ini penting? Karena tugas kecil yang ditunda itu menumpuk dan membuat otak kita penuh tanpa kita sadari. Contohnya nih, balas email penting, cuci gelas bekas ngopi, bikin reminder di kalender. Nah, ini dia teknik nomor 5 yang sering banget kita abaikan, yaitu single tasking. Di dunia yang terus bergerak cepat, kita sering merasa harus melakukan banyak hal sekaligus agar dianggap produktif. Tapi pernah gak sih kamu berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya selesai hari ini? Faktanya, multitasking itu sering bikin kita lelah mental, tapi hasilnya biasa aja. Kita mungkin terlihat sibuk, tapi nggak benar-benar hadir. Padahal otak kita dirancang untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu. Single tasking mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ketika kita fokus mengerjakan suatu hal dengan penuh kesadaran, hasilnya jauh lebih dalam, lebih bermakna, dan seringkali lebih cepat selesainya. Ini bukan soal bekerja lebih sedikit, ini soal bekerja lebih bijak. Kita cuma butuh diam, hadir penuh, dan selesaikan satu hal dengan utuh. Teknik selanjutnya adalah prinsip Pareto, 80%, 20%. Prinsip Pareto bilang 80% hasil seringkali datang dari hanya 20% usaha. Bukan karena kita malas, tapi karena kenyataannya nggak semua hal punya dampak yang sama. Ada aktivitas kecil yang justru menyumbang sebagian besar pencapaian kita. Aku punya contoh. Di bisnis, 20% pelanggan bisa menyumbang 80% pendapatan. Di media sosial, 20% dari semua konten yang betul-betul viral yang mendorong pertumbuhan akun kamu.
Terus ada juga dalam belajar, 20% konsep inti bisa bikin kamu paham 80% isi materi. Tapi Pareto lebih dari sekedar angka. Ini soal cara berpikir yang strategis. Kita diajak untuk berhenti jadi orang yang cuma sibuk karena sibuk itu mudah, tapi produktif secara cerdas itu yang berdampak. Jadi tugas kita bukan bekerja lebih keras, tapi menemukan dan memprioritaskan hal-hal yang paling berdampak. Mana aktivitas yang benar-benar mendorong pertumbuhan, mana yang cuma bikin lelah tapi nggak ada hasilnya. Kalau kamu bisa menemukan 20% penting dalam hidup kamu, entah itu pekerjaan, kebiasaan, atau relasi, itu bisa jadi titik awal percepatan dalam karir, bisnis, dan hidup kamu. Teknik terakhir adalah batch processing. Batch processing adalah metode di mana kita mengelompokkan tugas serupa dan mengerjakannya dalam satu waktu. Misalnya, membalas semua email di pagi hari atau membuat konten sosial media dalam satu hari untuk seminggu ke depan. Teknik ini mengurangi mental switching dan membuat kita lebih efisien. Kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang butuh banget belajar ngatur waktu. Kalau kamu punya teknik lain yang kamu pakai sehari-hari, share di kolom komentar. Let's learn together. See you on the next video. Bye-bye.